Baca Sejarah. Indonesia kembali bergolak. Jalanan dipenuhi amarah, spanduk mengecam DPR berkibar, dan suara rakyat menggema di depan gedung-gedung kekuasaan. Semua bermula dari protes aliansi mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil yang mempersoalkan tunjangan rumah anggota DPR sebesar 50 juta per bulan, namun direspon dengan congkak oleh beberapa anggota dewan yang kian menyulut api kemarahan masyarakat di tengah himpitan ekonomi yang kian sulit. Namun, di balik teriakan tulus rakyat, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Rekaman-rekaman amatir memperlihatkan kehadiran orang-orang misterius yang memprovokasi, membakar, dan menjerumuskan aksi damai ke dalam kerusuhan. Siapa mereka? Apakah sekedar oknum? Atau memang ada agenda gelap yang ingin menghancurkan negeri ini dari dalam? Kali ini kita tidak hanya membicarakan demonstrasi, kita membicarakan konspirasi, provokator, dan pertarungan kepentingan yang bisa merobek jantung republik. 1. Api dimulai dari 50 juta tunjangan DPR. Gelombang demonstrasi ini bukan muncul dari ruang hampa. Semua berawal dari keputusan pemerintah untuk memberikan tunjangan rumah anggota DPR sebesar 50 juta per bulan. Angka yang terdengar seperti fantasi di telinga rakyat kecil, tetapi bagi para wakil rakyat, itu hanyalah tambahan fasilitas. Ketika berita ini mencuat, publik sontak terhenyak. Bagi buruh dengan gaji pas-pasan, 50 juta berarti 10 bulan kerja keras tanpa henti. Bagi petani, itu berarti hasil panen bertahun-tahun, dan bagi jutaan rakyat miskin, jumlah itu tak pernah sekalipun terbayang bisa mereka genggam. Yang membuat luka semakin dalam, kebijakan ini keluar saat harga beras meroket, minyak goreng tak stabil, biaya sekolah mencekik, dan pengangguran makin tinggi. Maka tunjangan itu bukan lagi sekedar angka, melainkan simbol ketidakadilan. Simbol betapa jauhnya jarak antara rakyat yang berjuang untuk hidup dan para elit yang berpesta di kursi kekuasaan. Tak butuh waktu lama, amarah rakyat pun meledak. Jalan-jalan di Jakarta, Surabaya, Medan, hingga Makassar dipenuhi ribuan demonstran. Spanduk-spanduk bertuliskan "Kami lapar, kalian pesta" berkibar di tengah teriakan lantang. Api demonstrasi pun mulai menyala. 2. Mulut bau Ahmad Sahroni yang dari segala kekacauan. Di tengah gelombang amarah itu, muncul sosok Ahmad Sahroni, politisi flamboyan dari Nasdem yang dikenal dengan gaya hidup mewahnya. Alih-alih meredam situasi, ia justru menyiram bensin ke api. Dengan nada tinggi, ia menyebut orang yang menuntut pembubaran DPR sebagai orang tolol sedunia. Ucapan itu viral dalam hitungan menit. Media sosial pun bergemuruh. Warganet menyerangnya habis-habisan, menjadikannya simbol arogansi politikus Senayan. Meme, sindiran, dan hujatan deras mengalir. Sahroni mendadak jadi musuh publik nomor 1. Ironisnya, ketika demonstrasi membesar, Sahroni justru kedapatan pesan tiket pesawat tujuan Singapura. Seorang politisi yang biasanya berbicara lantang, pongah, dan percaya diri, tiba-tiba terlihat begitu cemen. Partai Sahroni Nasdem akhirnya bertindak cepat dengan mencopot jabatannya sebagai ketua salah satu komisi di DPR. Namun, langkah ini terlambat. Rumah Sahroni sudah terlanjur menjadi ajang penjarahan masyarakat. Puncaknya, setelah ada pertemuan Presiden Prabowo dan para ketua umum partai politik, termasuk Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, Sahroni resmi diberhentikan sebagai anggota DPR RI. 3. Eko Patrio, joget dan DJ Sonhork yang meresahkan. Jika Sahroni menunai badai lewat kata-kata, Eko Patrio, politikus PAN sekaligus mantan komedian, terseret dalam badai lewat tindakannya. Usai sidang tahunan DPR, ia terlihat joget-joget di gedung dewan seolah merayakan sesuatu. Video itu viral, tapi bukan dengan tawa, melainkan amarah.
rakyat melihatnya sebagai bentuk pelecehan. Bagaimana mungkin seorang wakil rakyat bisa bergembira di saat rakyat menjerit karena kebijakan yang tidak adil? Dengan cepat, kritikan dan hujatan netizen kepada Eko dan kawannya dari partai yang sama, uya-kuya datang bertubi-tubi. Bukannya meminta maaf, Eko malah kedapatan membuat konten menjadi DJ Sun Horeg, seolah memberi tanda ia tidak mendengar suara kritikan dari siapapun. Sontak, rakyat bertambah marah dan turun ke jalan. Puncaknya, ketika rumah pendiri grup lawak Patrio diserbu massa, pagar rumah jebol, isi rumah dijarah, televisi, kulkas, sofa, hingga karpet habis dibawa. Gambar-gambar penjarahan itu menyebar cepat di media sosial, menjadi simbol betapa rakyat sudah kehilangan kesabaran. Tak ada lagi jarak antara rakyat dan elit. Bahkan tembok rumah pun tak mampu melindungi. Mirisnya, si Eko justru lagi kedapatan belanja di Guangzhou, Cina. Emang gak punya akhlak. Eko dan Uya memang sudah meminta maaf, namun terlambat. Pan terlanjur mengambil langkah dengan memecat Eko Patrio bersama uya-kuya dari keanggotaan DPR. Dari komedian terkenal, naik ke panggung politik, lalu jatuh tersungkur di tengah gelombang amarah rakyat. Sebuah kisah yang tragis dan ironis. 4. Tragedi Afan Kurniawan dan dugaan ada penunggang yang memicu kerusuhan. Di balik kericuan, ada kisah pilu yang menorehkan luka mendalam. Afan Kurniawan, driver ojek online berusia 21 tahun, hidup dalam kesederhanaan dan penuh perjuangan, justru bernasib tragis. Ia tertabrak kendaraan taktis polisi saat bentrokan pecah. Video peristiwa itu viral, menyulut duka dan kemarahan. Afan pun berubah menjadi simbol perjuangan rakyat kecil. Namanya diteriakan di jalan-jalan menjadi representasi rakyat miskin yang harus membayar nyawa demi kebijakan yang tidak adil. Namun, ada sisi lain yang lebih gelap. Sejumlah saksi menyebut bahwa kerusuhan tidak sepenuhnya lahir dari demonstran. Ada orang-orang tak dikenal yang tiba-tiba muncul, memprovokasi massa, melempar batu, membakar gedung, menjarah, dan menyeret suasana damai ke arah kekacauan. Polanya bukan hal baru. Dalam banyak aksi besar di Indonesia, termasuk demonstrasi menjatuhkan Soeharto tahun 1998, penyusup ini menunggangi demonstrasi. Tujuannya bukan lagi menyampaikan aspirasi, melainkan menciptakan kerusuhan. Pertanyaannya, siapakah mereka? Kelompok politik bayangan, kepentingan asing, atau justru kekuatan dalam negeri sendiri yang ingin memanfaatkan situasi? Misteri ini membuat demonstrasi tak lagi hanya dipandang sebagai aksi protes rakyat, tetapi juga sebagai arena perebutan kepentingan gelap. 5. Ancaman disintegrasi bangsa. Ada nama Riza Khalid. Meningkatnya tekanan publik justru mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil sejumlah langkah tegas untuk meredam situasi. Pemerintah mencabut tunjangan anggota DPR, membatalkan seluruh perjalanan dinas luar negeri bagi para legislator, serta menggelar rapat darurat bersama pimpinan partai politik. Langkah cepat ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang demonstrasi besar-besaran yang terjadi belakangan bukan sekedar protes terhadap kebijakan tunjangan DPR yang dinilai berlebihan, melainkan berpotensi mengarah pada ancaman yang lebih serius terhadap stabilitas nasional. Di tengah situasi ini, muncul dugaan adanya pihak-pihak yang menunggangi aksi massa tersebut. Spekulasi berkembang bahwa kerusuhan yang terjadi bisa saja dimanfaatkan untuk menciptakan instabilitas, melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan mengguncang tatanan politik nasional. Salah satu nama yang disebut-sebut dalam dugaan ini adalah Riza Khalid, pengusaha minyak asal Kalimantan yang saat ini berstatus buron dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Sebelumnya, anaknya M. Carry Adrianto Riza telah lebih dulu ditahan dalam kasus yang sama.
Meski belum ada bukti resmi yang mengaitkan Riza Khalid dengan aksi demonstrasi yang berlangsung, sejumlah pihak menduga ia menggunakan kaki tangannya di dalam negeri untuk menciptakan tekanan terhadap pemerintah. Diduga sebagai bentuk perlawanan atas status tersangkanya dan penahanan anaknya. Jika dugaan ini benar, maka pemerintahan Presiden Prabowo menghadapi tantangan besar. Fase baru dalam karirnya sebagai orang nomor satu di Indonesia. 5 fakta ini menunjukkan betapa rapuhnya hubungan antara rakyat, elit, dan negara. Demonstrasi ini bukan sekedar protes, melainkan cermin ketidakadilan sosial, arogansi politik, tragedi kemanusiaan, dan intrik gelap di balik layar. Sejarah mungkin akan mencatatnya bukan hanya sebagai aksi menentang tunjangan DPR, melainkan sebagai peringatan bahwa ketika jurang antara rakyat dan wakilnya terlalu lebar, Anda akan dikasih tahu bagaimana cara bos marah pada pembantunya. Kepada semua sahabat kasar, kritik boleh, namun anarkis jangan. Bagi yang masih berdemonstrasi, saling jaga diri dan hidup rakyat sipil. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.